Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 11 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 3 calon pekerja imigran Indonesia yang hendak diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia. Tim Polrestabes Medan menyegel SPBU di Jalan Flamboyan Raya, Kecamatan Medan Tuntungan karena menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite yang tidak sesuai standar. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan, Polres Mimika menggelar patroli saat waktu sahur. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika, AKBP Bilyanda Hildiardido Budiman. Untuk meningkatkan keamanan lingkungan masyarakat, Polres Dumai meluncurkan tim patroli cepat responsif atau PCR. Seremoninya, peluncuran berlangsung di halaman Mapolres Dumai pertengahan pekan lalu. Tim PCR dibentuk untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif dengan patroli yang lebih intensif dan terstruktur. Tim ini akan beroperasi secara maksimal untuk memastikan keamanan di seluruh wilayah kota Dumai. Tim PCR ini juga dipersiapkan untuk merespons secara cepat keadaan darurat yang dilaporkan melalui call center 110 atau nomor pengaduan Polres Dumai. Dengan mekanisme kerja yang terkoordinasi, setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Selain merespon gangguan keamanan, tim PCR berperan sebagai garda terdepan dalam pencegahan tindak kriminal. Patroli aktif akan digelar di titik-titik rawan untuk meminimalisir potensi kejahatan dan menjaga rasa aman bagi warga. Untuk mendukung efektivitas kinerjanya, tim PCR akan beroperasi di berbagai titik strategis di mana sebelumnya sudah dipelajari melalui analisis kerawanan wilayah. Polres Dumai menyiapkan personil yang siaga untuk menjalankan patroli berkelanjutan. Tim PCR akan beroperasi selama 24 jam dengan sistem kerja fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keamanan di setiap wilayah. Dengan adanya tim ini, diharapkan masyarakat Kota Dumai dapat merasakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 3 calon pekerja migran Indonesia atau CPMI yang hendak diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia. Dan dalam operasi ini seorang agen berinisial SM turut diamankan di Jalan Juanda, Kelurahan Maimun, Kecamatan Medan Kota. Keberhasilan pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas perekrutan tenaga kerja ilegal. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Renakta di Treskrim Polda Sumatera Utara bergerak ke kediaman SM di Binjai. Namun, saat petugas tiba, pelaku tidak ditemukan. Setelah dilakukan identifikasi lebih lanjut, diketahui bahwa SM sedang dalam perjalanan menuju Dumai bersama beberapa orang lainnya. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kendaraan yang ditumpangi SM di Jalan Juanda, Medan. Saat pemeriksaan, petugas menemukan 5 orang di dalam mobil, terdiri dari SM, 3 CPMI, seorang sepupu SM, serta sopir kendaraan. Seluruhnya kemudian diamankan ke Mapolda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Hasil penyelidikan mengungkap bahwa SM menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Malaysia kepada 3 CPMI dengan janji gaji Rp1.500 per bulan atau sekitar 5 juta rupiah dengan kontrak kerja selama 2 tahun. Untuk memperlancar aksinya, SM membantu mengurus paspor ketiga korban dan mengarahkan mereka agar memberikan keterangan palsu saat wawancara dengan alasan perjalanan ke Malaysia untuk melancong. Setelah paspor selesai, SM menyewa mobil travel Medan Dumai seharga 1,2 juta rupiah untuk membawa CPMI ke Dumai sebelum melanjutkan perjalanan ke Malaysia melalui Port Dickson. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto melalui PLT Kabid Humas Kombes Pol Yudi Surya Markus Pinem menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen untuk memberantas praktik perdagangan manusia dan perekrutan pekerja migran ilegal. Ia menekankan bahwa tindakan seperti ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan para pekerja migran. Berdasarkan hasil gelar perkara, SM resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ia dijerat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan keseriusan kepolisian dalam menindak tegas praktik perekrutan tenaga kerja ilegal. Saat ini, tersangka SM telah ditahan di rumah tahanan Polda Sumatera Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, 3 CPMI yang menjadi korban perdagangan manusia akan mendapatkan pendampingan serta perlindungan dari pihak terkait guna memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Polda Sumatera Utara mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi serta segera melaporkan dugaan kasus perdagangan manusia kepada pihak berwenang. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Polrestabes Medan bersama jajaran Polsek berhasil mengamankan 39 pelaku kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor atau yang dikenal sebagai kasus 3C. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan residivis dan harus ditembak karena melakukan perlawanan saat penangkapan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan yang didampingi Kasat Reskrim AKBP Bayu Putro Wijayanto, Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Gunanti Huta Barat, serta Kapolsek Medan Baru Kompol Hendrik Aritonang, menyampaikan bahwa dalam 1 pekan terakhir, pihak kepolisian telah menangani 6 kasus curas, 11 kasus curat, dan 20 kasus curanmor. Selain itu, 1 kasus geng motor juga berhasil diungkap oleh Polsek Medan Baru, meskipun para tersangkanya masih di bawah umur sehingga tidak dihadirkan dalam rilis kasus. Dari geng motor tersebut, barang bukti yang diamankan antara lain senjata tajam berbagai ukuran, panah, serta tongkat bisbol. Dari total 39 tersangka yang diamankan, mereka beraksi di berbagai wilayah hukum Polrestabes Medan dan 10 polsek jajaran. Satreskrim Polrestabes Medan menangani 2 kasus dengan 2 tersangka. Polsek Medan Area menangani 2 kasus dengan 2 tersangka. Polsek Medan Kota menangani 3 kasus dengan 3 tersangka. Dan Polsek Medan Barat juga menangani 3 kasus dengan 3 tersangka. Sementara itu, Polsek Medan Baru menangani 5 kasus dengan 11 tersangka. Polsek Medan Tembung menangani 7 kasus dengan 9 tersangka. Polsek Patumbak menangani 1 kasus dengan 2 tersangka. Dan Polsek Delitua menangani 12 kasus dengan 2 tersangka. Selanjutnya, Polsek Sunggal menangani 2 kasus dengan 2 tersangka. Polsek Helvetia menangani 1 kasus dengan 2 tersangka dan Polsek Medan Tuntungan menangani 1 kasus dengan 2 tersangka. Secara keseluruhan, terdapat 38 kasus yang berhasil diungkap dengan total 39 tersangka. Polrestabes Medan menjelaskan bahwa kasus 3C
masih menjadi perhatian serius kepolisian, terutama menjelang bulan suci Ramadan, di mana dinamika sosial dan ekonomi masyarakat meningkat yang sering kali berdampak pada peningkatan angka kriminalitas. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga mengamankan berbagai barang bukti, antara lain 14 sepeda motor, 1 mobil, kunci T, rekaman CCTV, barang elektronik hasil kejahatan, dokumen, ponsel, dan senjata tajam. Dari 39 tersangka yang diamankan, 10 diantaranya merupakan residivis yang harus diberikan tindakan tegas terukur karena berusaha melawan petugas. Kapolrestabes Medan menegaskan bahwa seluruh tersangka akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Selain itu, Polrestabes Medan akan terus melakukan langkah-langkah aktif dan responsif untuk menjaga keamanan masyarakat, khususnya menjelang bulan Ramadan. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Kapolrestabes Medan juga menyerahkan kembali 4 sepeda motor kepada pemiliknya yang sebelumnya menjadi korban pencurian. Dari Humas Polsek Medan, melaporkan untuk Polri TV. Tim Polrestabes Medan menyegel SPBU 14201135 di Jalan Flamboyan Raya, Kecamatan Medan Tuntungan karena menjual bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang tidak sesuai standar. Wakapolrestabes Medan, AKBP Taryono Raharja mengungkapkan bahwa kasus ini terungkap berdasarkan laporan masyarakat. Dalam penyelidikan, polisi mengamankan 3 orang pelaku berinisial MAL, U, dan YTP. Halo pemirsa Polri TV, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membongkar praktik pengoplosan BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di Kota Medan. Pengungkapan ini bermula dari adanya laporan bahwa SPBU yang terletak di Jalan Flamboyan Raya menjual Pertalite tidak sesuai dengan ketentuan. Polisi mengamankan 3 pelaku, yakni MAL sebagai manajer berperan memesan bahan bakar minyak, U sebagai sopir mobil tangki, dan YTP sebagai pernet. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja menerangkan modus ketiga pelaku ini awalnya memesan bahan bakar minyak dengan menggunakan mobil tangki, lalu membawanya ke SPBU di Jalan Flamboyan. Sampainya di SPBU, kemudian bahan bakar minyak dari mobil tangki dicampurkan dengan Pertalite yang ada di tangki SPBU, setelah itu dijual kepada masyarakat, dan aktivitas ini sudah beroperasi lebih kurang 1 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa kadar Pertalite yang dijual pihak SPBU tidak sesuai standar dengan ketentuan Pertamina RON 87. Sementara itu, perwakilan Pertamina Edit Indra Priyadi menjelaskan bahwa mobil tangki yang membawa bahan bakar minyak ke SPBU itu sudah tidak lagi bekerjasama dengan pihak Pertamina sejak tahun 2023 lalu. Para pelaku ini pun memanfaatkan mobil tangki yang seolah-olah milik Pertamina untuk membawa BBM tanpa izin resmi, lalu menyalurkan ke SPBU untuk dijual kepada masyarakat. Saat ini ketiganya sudah ditahan di Mapolrestabes Medan dan masih dalam pengembangan penyidikan. Ketiganya dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Sumatera Utara, bersama saya Bribtu Novriana melaporkan. Dalam pelaksanaan rakor lintas sektoral, Kapolri mengimbau kepada jajaran untuk memaksimalkan hotline 110 agar para pemudik bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Dalam pelaksanaan rakor lintas sektoral yang dilaksanakan di Auditorium STIK Jakarta Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengimbau kepada jajaran untuk penggunaan hotline 110. Hal itu ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Siapkan hotline 110 ini untuk mengatasi ataupun menjadi hotline bagi aduan seluruh masyarakat yang melaksanakan kegiatannya di sepanjang kegiatan mudik ini, termasuk juga kalau juga ada ancaman kejahatan dan kesulitan pada saat di lapangan dan informasi-informasi lain yang diperlukan, maka hotline ini bisa dihubungi. Oleh karena itu tolong dari jajaran Divtik
pastikan bahwa hotline 110 ini betul-betul berfungsi dan kemudian betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. TNI Polri beserta stakeholder terkait akan terus berkolaborasi dalam operasi Ketupat 2025 agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ingin bepergian untuk mudik. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pelaksanaan rekayasa lalu lintas akan dilaksanakan secara situasional. Kapolri juga mengimbau kepada pemudik untuk beristirahat jika mengalami kelelahan saat perjalanan. Rekan-rekan, saya kira tadi sudah kita jelaskan bahwa rekayasa akan kita laksanakan berdasarkan dari sisi kepadatan terkait dengan jumlah kendaraan yang ada di jalan tol. Jadi kita sudah memiliki rumus. Jadi kalau kepadatannya di antara 6.000 kemudian sampai dengan sekitar 7.000 kita lakukan kontraflow. Sementara nanti kalau kemudian kepadatannya mencapai di atas 8.000 per jam, maka kita laksanakan kegiatan one way. Walaupun sebelumnya tentunya kita akan menginformasikan sebelumnya akan ada kegiatan one way karena kita sudah tentunya bekerja sama nanti dengan teman-teman semua untuk menginformasikan dan kita laksanakan sweeping. Dan mungkin yang paling utama dan yang paling penting karena ini juga mencegah terjadinya laka lantas yang terjadi di tahun kemarin, kita bermohon agar masyarakat yang kecapean jangan terlalu memaksakan. Kalau sudah capek mampir ke rest area, kalau rest area penuh mungkin juga bisa istirahat di keluar sebentar, masuk ke arteri, terus nanti kalau sudah selesai masuk lagi, nanti akan ada kemudahan. Dan juga jangan beristirahat di bahu jalan karena ini juga akan membahayakan pengguna jalan yang lain. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.